Doktor Martin Suryajaya yang sangat saya kagumi. Saya kenal Anda belum lama, tetapi saya sudah langsung terpesona oleh Anda karena Anda adalah penerima anugerah humor untuk tulisan humor pada tahun 2021. Nah, dengan buku Anda yang dahsyat itu. Nah, karena Anda penerima anugerah humor merupakan bukti bahwa Anda memang ahli dalam bermain dengan logika. Karena satu di antara sekian banyak definisi humor adalah cara berpikir atau cara menulis atau cara mengungkap, cara berbicara dengan bermain dengan logika. Nah, kebetulan juga disertasi Anda yang menghebohkan, Anda memperoleh gelar doktor filosofi, Doctor of Philosophy, PhD, dengan tesis tentang logika. Maka hari ini kami mohon pencerahan tentang dalam rangka menyambut hari atau tepatnya bulan, filsafat Indonesia karena, bulan September ini tapi juga akan merembet sampai Oktober, Hari Filsafat Indonesia. Kami persilakan Doktor Martin Suryajaya untuk bicara tentang filsafat logika, masih ditambah Indonesia. Silakan. Ya, selamat siang, terima kasih Pak Jaya atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama tentunya saya ucapkan juga, kepada rekan-rekan pemirsa sekalian, selamat merayakan hari atau bulan filsafat Indonesia, dan mungkin ini dalam rangkaian diskusi kali ini, fokusnya pada logika ya, jadi filsafat logika. Nah, saya sendiri mengangkat tema filsafat logika di disertasi saya yang saya kerjakan di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara di bawah bimbingan promotor Dr. Karlina Supeli. Itu alasannya atau motivasinya semula adalah karena melihat begitu banyak penjelasan filsafat yang berbeda-beda ya, artinya yang berangkat dari satu asumsi atau cara pandang tentang bagaimana cara menyimpulkan sesuatu yang juga berbeda-beda. Misalnya kalau kita melihat sejarah filsafat, maka kita akan menemukan cara berpikir yang seperti Aristoteles ya, yang mau menurunkan semua kesimpulan itu berdasarkan pakem-pakem logika yang disebut sebagai silogisme gitu. Semua orang pasti mati, Sokrates adalah manusia, maka kesimpulannya Sokrates pasti mati dan seterusnya. Jadi ada pola tertentu yang diandaikan atau dianggap berlaku umum, universal di mana saja, kapan saja, yang membuat semua pemikiran kita itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, problem muncul ketika perkembangan filsafat dunia pemikiran ini semakin kompleks, juga ketika kita berhadapan dengan berbagai bentuk pengetahuan alternatif seperti itu ya, yang punya cara berpikir yang sama sekali lain gitu. Misalnya di dalam tradisi filsafat barat, ada orang seperti Hegel, filsuf dari era modern ya, yang abad 19 yang kemudian berpikir tentang bahwa pertentangan antara dua hal ya, misalnya suatu objek bernama A dan bukan A, itu bukanlah pertentangan yang saling meniadakan sama sekali gitu, tapi justru saling menghasilkan ketika itu bertemu satu kesadaran baru, satu objek yang baru dan seterusnya. Jadi kontradiksi tidak meniadakan objek-objek yang bertentangan, tapi justru menghadirkan satu perspektif yang baru. Nah, ini kan berangkat dari cara pandang logika yang berbeda ya, sama sekali berbeda. Demikian pula dengan berbagai macam pengetahuan tradisional yang kita punya ya, yang seringkali bekerja dengan logika yang tidak seperti Aristoteles ya. Misalnya kalau ada orang bilang kalau seseorang berada di ambang pintu misalnya seperti itu, dalam perspektif Aristoteles kan orang pasti akan dipastikan bahwa dia ada di dalam pintu atau ada di dalam ruangan atau di luar ruangan gitu ya. Salah satu di antara kedua itu, tidak bisa dua-duanya sekaligus, tidak bisa uh, bukan keduanya sekaligus juga gitu. Nah, dalam cara pandang misalnya dalam filsafat di Nusantara banyak sekali ekspresi yang menunjukkan bahwa sesuatu bisa sekaligus kedua hal ya, dua hal yang bertentangan.
dalam filsafat Jawa dikenal misalnya Manunggaling Kawula Gusti, Hmm. terus di dalam filsafat India juga dikenal ya Kutumbakam itu ya, bahwa segala sesuatunya itu saling berelasi. Dalam filsafat Hindu dikenal Tatwam Asi gitu, bahwa engkau adalah aku dan seterusnya. Jadi kesadaran bahwa objek-objek yang berbeda yang seolah-olah bertolak belakang secara diametral seperti hitam dan putih, terang dan gelap dan seterusnya itu justru saling berelasi satu sama lain. Yang satu tidak ada tanpa yang lain. Nah, ini kan berarti bekerja dengan cara berpikir, cara menalar yang berbeda gitu. Nah, bagaimana kita memandang hubungan antar cara menalar yang berbeda itu? Nah, ini yang jadi saya jadikan motivasi untuk merumuskan disertasi saya itu mengenai logika. Artinya sebelum kita bicara tentang teori-teori filsafat yang beraneka macam itu, akan lebih baik kalau kita berbicara dulu tentang cara aneka filsuf berteori ya, menghasilkan teori filsafat. Dengan logika seperti apa mereka menghasilkan teori-teori itu. Jadi jangan langsung masuk ke perdebatan tentang teorinya, apakah dia berteori tentang hakikat dunia, tentang etika, tentang politik dan seterusnya. Jangan masuk itu dulu, tapi masuklah terlebih dahulu mengenai bagaimana mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan itu. Nah, ini yang kemudian saya angkat ya. Ada berbagai macam sistem logika yang bertolak belakang satu sama lain dan bagaimana semua ini mau ditempatkan. Itu yang jadi tema utamanya ya. Jadi kita sekarang ini berhadapan dengan semacam krisis fondasi dalam hal logika karena ada banyak sekali logika yang ditawarkan, ada ratusan sistem logika dengan aturan penyimpulan yang berbeda dan mana yang benar, mana yang salah gitu. Dan ini pertanyaan ini pun sebetulnya bermasalah karena menanyakan mana sistem logika yang benar itu hanya bisa dinyatakan dari dalam satu sistem logika. Jadi tidak pernah bisa diselesaikan pertanyaan itu. Ini problemnya ya, krisis fondasional logika itu persis di situ gitu. Bagaimana mengatasi masalah keragaman ya, kebinekaan logika itu. Itulah kurang lebih. Ya kurang lebih, ya itu lebih. Aduh, ya oke. Nah, tadi saya tertarik sekali Hegel itu tadi. Nah, Ya. kalau kita hubung-hubungkan ya kan sekarang kan kita gatok-gatok kan gitu whatever ya. Nah, Anda pernah dengar tentang fisika tentang Schrödinger? Ya, kucing Nah, Schrödinger itu ya. ya dengan dengan eksperimennya yang tersohor itu tentang kucing itu itu. Nah, kalau menurut Anda itu apa ada korelasi antara pemikiran Schrödinger yang ya itu tadilah, pokoknya saya nggak tahu itu apa sih sebetulnya ya, tapi ya itu Ya, ya. dengan apa yang dinyatakan tadi antara ada dan tidak ada itu. Ya, tanpa kita terlibat dalam perdebatan tentang ada itu apa sih sebetulnya ya, tapi oke, kita sekarang kembali ke Schrödinger itu. Menurut Anda bagaimana? Ya, masalah yang ditawarkan oleh eksperimen pikiran Schrödinger itu kan sebetulnya yang disebut sebagai kucing Schrödinger itu kan konsep tentang ini ya. Bayangkan suatu kucing ditaruh di satu kotak yang nasibnya mati atau tidak mati itu ditentukan oleh perilaku dari satu partikel di tingkat kuantum seperti itu ya. Apakah dia merupakan partikel atau gelombang seperti itu. Dalam fisika bisa dibedakan kan. Apakah sesuatu berlaku seperti partikel atau dia berlaku seperti gelombang. Sesuatu yang menjadi partikel tidak mungkin berperilaku seperti gelombang dan demikian pula sebaliknya. Nah, jadi kalau dia berlaku dalam salah satu cara itu, maka kucing itu mati. Kalau dia berlaku dalam cara yang sebaliknya, kucing itu tidak mati gitu. Nah, settingan eksperimen pikirannya seperti itu ya. Nah, kemudian problemnya adalah kenapa ini persoalan partikel dan gelombang ya. Itu kan karena persis dalam fisika dikenal ada dualitas itu ya. Jadi sesuatu bisa sekaligus juga partikel dan gelombang gitu. Jadi dia berlaku seperti partikel dan Ya, juga bisa berlaku seperti gelombang. Nah, oke. problemnya adalah ketika bagaimana masalah ini mau dipecahkan gitu ya. Kalau orang seperti para pendukung interpretasi Copenhagen akan melihat bahwa ya memang realitas ini secara fundamental bekerja bukan dengan logika yang klasik ya, bukan logika yang kalau sesuatu itu A maka dia tentu bukan A. Tidak seperti itu, tapi justru sesuatu bisa sekaligus keduanya gitu ya. Nah, maka yang tadi disebutkan oleh Pak Jaya itu jadi bahwa ada kesatuan antara dua hal yang bertentangan itu dalam interpretasi Copenhagen seperti itu. Jadi tapi ada juga interpretasi lain ya. Orang seperti siapa namanya yang mencetuskan
Everett ya, Hugh Everett yang mencetuskan interpretasi tentang dunia jamak, melihat bahwa enggak, sebetulnya fisika itu bekerja dengan logika klasik. Kalau sesuatu itu A, maka dia pasti bukan non A gitu. Nah, dan sebaliknya. Jadi kalau begitu bagaimana menjelaskan masalah kucing Schrödinger tadi? Caranya adalah dengan menganggap bahwa setiap kali terjadi setiap kali terjadi satu pilihan, misalnya kucing itu mati, maka akan ada satu dunia lain juga yang mana kucing itu tidak mati, dan itu dua dunia yang paralel gitu. Jadi logika dasarnya tetap klasik, tetapi dunianya yang diubah ya. Dunianya diubah jadi bercabang-cabang. Jadi ada dunia paralel dan seterusnya gitu. Nah, itu dua cara yang sama-sama sahih dalam menjawab persoalan ya. Yang satu logikanya diubah menjadi logika non klasik seperti yang tadi Copenhagen itu, dan dunia diasumsikan bekerja dengan cara yang non klasik di mana dualitas itu bisa berlaku. Tapi di sisi lain ada juga cara menjawab persoalan itu dengan mengasumsikan bahwa dunianya tetap klasik, logikanya tetap klasik, tetapi dimungkinkan ada dunia jamak, ada dunia paralel dan seterusnya. Nah, ini kan kreativitas ya Pak. Artinya dalam logika itu yang jadi soal adalah kreativitas itu. Jadi bagaimana kita melihat, mengambil satu pilihan, kita mengandaikan satu sistem logika berlaku, realitasnya harus diubah seperti apa sehingga logika ini masuk akal gitu. Atau kita ngubah logikanya sehingga cocok dengan realitas. Itu dua hal yang sama-sama sah dalam menerangkan satu persoalan gitu. Dua-duanya sama-sama bisa menjelaskan, tapi tergantung kita lebih rela mengorbankan logika atau lebih rela mengorbankan teori kita tentang realitas selama ini gitu. Seperti itu. Kok sangat religius pakai pengorbanan. Ya, nah sekarang saya tertarik kepada Anda sendiri. Kenapa Anda dari sekian banyak, ya ini terlepas dari Anda pemenang anugerah humor ya, karena memang orang kalau memang humornya tinggi ya pasti dia memang kerjaannya bermain dengan logika. Nah, tapi saya ingin kenal Anda, sebab buat saya lebih tertarik kepada manusia ketimbang pemikirannya ya, karena ya begini, karena manusianya itu, dari manusianya saya akan bisa lebih banyak belajar tadi. Karena Anda tadi kan berulang kali menggunakan kata mungkin, tetapi Anda juga menggunakan niscaya. Jadi itu kan sudah kontradiktif semua. Tapi oke. Nah sekarang saya balik, bagaimana Anda sebagai anak muda, kenapa Anda, ya kalau belajar filsafat oke, kita sudah sepakat. Tapi kenapa Anda memilih logika? Kenapa Anda tidak milih eksistensialisme atau tentang marxisme atau ya udahlah, atau ateis ya, atau yang tadi itu ya. Kenapa Anda memilih logika? Oke. Oke Pak Jaya. Jadi sebetulnya saya memilih logika itu justru setelah saya mengalami nikmatnya eksistensialisme, marxisme, konsumerisme itu ya. Nikmatnya ya, oke ya. Tenggelam Kalau mau dalam bilang nikmat ya boleh ya. Mau bilang pahit ya boleh ya. Pokoknya nikmat lah. Oke, silakan. Jadi saya sendiri sebenarnya dari waktu S1 belajar filsafat, nilai logika saya itu sebenarnya D. Waktu itu dengan Romo Alex Lanur ya, pakar logika itu. Berapa nilainya? Nilainya D, jadi jelek sekali ya. Jadi jelek memang banget. saya itu memang bagaimana lah sekarang saya mau tahu caranya menilai logika jelek itu bagaimana, saya mau tahu. Ya, lah kan setiap orang kan punya logika sendiri-sendiri. Loh kok sekarang kok diseragamkan logika harus begini, harus begitu. Oke, enggak apa-apa. Menarik ini, menarik. Konteksnya adalah mata kuliah logika yang diajarkan di kampus filsafat dan humaniora di Indonesia kan logika Aristoteles ya, silogisme dan seterusnya. Dan pada waktu itu saya kurang terlalu suka dengan logika ya, karena terlalu membatasi. Saya lebih suka esai kan, sastra, filsafat yang berkaitan dengan kehidupan langsung, eksistensialisme gitu. Jadi saya merasa nggak terlalu menarik untuk mengikuti diskusi tentang logika ini, kuliah tentang logika. Maka dalam menjawab ujian pun saya asal-asalan gitu. Jadi dan bentuk ujiannya sebetulnya ya betul-betul bagaimana kita bisa menerapkan cara penyimpulan logika seperti yang diajarkan di kampus pada umumnya ya silogisme seperti itu. Nah seperti itu, dan saya bukan orang yang tertarik dengan itu ya. Saya justru tertarik ke logika itu belakangan menjelang S3 tapi nanti dulu, saya masih mau tahu kok Anda bisa nilainya jelek itu bagaimana, prestasi Anda bagaimana bisa bikin nilainya jelek itu?
Ya ini apa, waktu ujian saya menjawabnya kurang serius atau kurang kurang bisa mengingat rumus logikanya apa ya waktu itu ya yang digunakannya. Jadi karena saya nggak interest dengan itu, jadi saya kerjakan sekedarnya saja gitu ujian itu, Pokoknya sehingga asal nilainya bikin gitu buruk. ya. Ya seperti itu. Dan waktu Karena Anda sudah jadi terus Anda bingung, "Loh saya tadi nulis apa?" Gitu ya, ya oke ya. seperti itu, Oke oke. heeh. Nah itu Jadi sebetulnya sangat logis itu ya, mhm. oke. Oke terus ya. Waktu S1 seperti itu Pak Jaya. Jadi, saya tuh nggak tertarik dengan logika ya, karena merasa matematika, logika itu 2 hal yang sejak SMA saya kurang suka ya. Di waktu jam pelajaran matematika, saya tuh minta saya kan jurusan IPS ya, saya minta kepada guru matematika saya itu, kebetulan gurunya itu baik ya, tahu anak-anak IPS ini nggak terlalu suka matematika, jadi agak dibebaskan lah mau belajar apa. Nah, saya tuh minta izin kepada, guru saya untuk baca-baca esai-esai sastra dan seterusnya di jam pelajaran matematika. Jadi memang nggak terlalu peduli dengan matematika ataupun logika dalam pengertian Padahal disiplin. matematika, esai-esai matematika menarik sekali loh sebetulnya anunya. Ya ya, Oke oke dan oke ya, mhm. oke. Nah Seperti terus? itu. Jadi, temperamen saya lebih dekat ke seni, sastra, seperti itu dibandingkan ke ilmu, para ilmuwan gitu ya, yang suka Oke dengan oke exactness dan seterusnya itu. oke. Baru belakangan saya merasakan Layaknya itu kebutuhan. S1 dulu, S1 dulu. Ya, itu waktu S1. Nah, kemudian waktu S2, saya kemudian, lebih tertarik dengan implikasi yang sifatnya, lebih sosial gitu. Maka saya mendalami kajian-kajian mengenai Marxisme dan seterusnya. Kalau S1 kan cenderung pada eksistensialisme, pemikiran tentang gaya hidup ya, bagaimana menjalani hidup yang otentik dan seterusnya, pemikiran Martin Heidegger dan seterusnya, Jadi seperti itu. waktu S2 Anda lebih banyak berurusan sama Sosial ya, dengan ya. Romo Frans Magnis Suseno. Ya, waktu itu dengan Romo Heri, almarhum Heri Priyono ya, Oh Heri yang Priyono, sedang oke ya ya ya. mendalami, filsafat sosial ya, filsafat politik sosial seperti itu. Nah, saya menulis tentang teori ekonomi waktu itu, sejarah pemikiran teori ekonomi dari Adam Smith sampai Amartya Sen seperti itu, dengan pendekatan Waktu itu naskah ilmiah apa Anda apa? tesis saya itu ya, tesis saya saya bukukan judulnya Asal-usul Kekayaan. Jadi membahas tentang sejarah perkembangan teori nilai dalam ekonomi dari Adam Smith sampai dengan Amartya Sen abad ke-21 Oh ini gitu. sampai ke sen, waduh. Ya, Ya oke. jadi itu di S2 saya lebih mengarah ke itu ya, ke Oke. kajian-kajian ilmu sosial, politik Nah dan ini kan seterusnya. kan belum logika. Ayo. Belum belum. Nah, Eee, pada saat yang bersamaan sebetulnya dari sejak S1 saya sudah buku pertama saya itu adalah satu, upaya untuk memikirkan bagaimana kita bisa membangun satu sistem filsafat sesudah pasca modern ya. Jadi obsesi saya sejak S1 itu sebetulnya. Jadi bagaimana membangun satu sistem pemikiran filsafat yang bisa mengatasi keterbatasan-keterbatasan zaman pasca modern yang sekarang ini kan relativisme, semuanya serba boleh, semuanya tidak ada kesimpulan yang final, semuanya tergantung, relatif dan seterusnya, seperti itu ya. Itu kan pada era 90-an oke ya, waktu saya muda juga saya terima itu sebagai satu paham yang membebaskan ya, membuat saya bersemangat, eksistensialisme pun kan semacam itu sifatnya ya. Tapi kan di sisi lain ada juga yang bersifat masa cuman begitu gitu. Artinya oke lah kalau kita masih hura-hura postmodernisme tahun 90-an ya, memang wayahnya gitu, memang pas waktunya seperti itu. Tapi masuk 2000, masuk 2010 ke sini kan semakin lama semakin wagu gitu ya. Kok masih suka dengan pasca modernisme, kok nggak merasa bermasalah dengan sistem pandangan filsafat seperti ini. Jadi Nah ini yang Anda tidak puas terhadap ya, apa yang sudah ada. betul betul. Jadi itu Jadi yang kemudian jadi sebetulnya ya Anda itu yang saya impikan, yaitu seorang filsafat Indonesia yang berpikir dalam bahasa Indonesia dan hmm, menggunakan kan buku Anda dalam bahasa Indonesia ya. ya Pak. Nah, kemudian Anda mencari sesuatu yang belum. Ya, saya kira itu semua kan sudah ada sebetulnya. Nah, Hmm, tapi Anda waktu itu mencari apa yang belum hmm, dikembangkan, kemudian Anda menulis buku itu. betul Nah, betul. apa yang Anda sajikan, apa yang Anda tawarkan pada buku pertama Anda itu? Pada buku pertama saya tulis waktu saya belum lulus S1 ya, tahun 2009 ya. Saya umur 23 ya kalau nggak salah waktu itu. 23 ya, sekitar umur 23 itu menulis buku judulnya Imanensi dan Transendensi, itu membahas tentang kritik terhadap perkembangan filsafat Perancis kontemporer ya. Jadi berbagai macam pemikir seperti Derrida, Foucault,
berbagai macam Badui, mulai dari Badui, Sartre dan seterusnya. Hah? Badui itu Badui. Badiou, Badiou belum. Badiou itu skripsi saya S1. Ini Oh sebelum sudah, saya anunya. ya. Ini posisinya tahun 2009 saya belum skripsi. Saya menerbitkan buku itu mengkritik berbagai macam teori filsafat Prancis kontemporer karena saya rasa masing-masing punya problem gitu ya. Jadi tidak bisa menghadirkan cara pandang Jadi yang Anda menyeluruh. meneruskan tradisi kritiknya Immanuel Kant. Ya seperti itu. Tapi saya lebih banyak berkubang di filsafat Prancis ya. Minat saya pada masa itu. Kenapa kok Prancis? Karena pada waktu saya belajar filsafat itu yang paling pemikirannya paling liar, artinya dalam pengertian paling mencoba berbagai macam kemungkinan itu adalah filsafat Prancis dibandingkan Jerman ya. Jerman tuh lebih normatif katakanlah seperti itu. Itu ya. secara temperamen juga kurang Jerman cocok dengan saya. lebih maksa Jerman. Ya. Kalau Prancis laissez-faire ya. Ya. Menurut Anda Hmm. Sartre itu filosof atau sastrawan? Dua-duanya Pak, karena memang dia menghasilkan karya filsafat yang luar biasa besar juga kan, Being and Nothingness. Ya seperti Anda kan, Anda sebetulnya kan, Anda kan penulis sastra kan sebetulnya. Ya, tapi kemudian dalam pemikiran, dalam tulisan Anda lahir pemikiran-pemikiran. Nah, kalau Anda melihat Sartre itu sastra dulu atau filosof dulu? Kalau dia, saya pikir mungkin satu ya, karena jadi satu. Ya sudah, lebih jawaban yang paling aman itu, kalau tidak pusing kita, tidak selesai. Kalau kamu? Kalau saya itu cenderung melihat bukan kamu. Oh, Albert Camus. Ya. Oh ya, kalau dia sastrawan ya, utamanya sastrawan. Ya. Tapi kandungannya Sisyphus kan sangat filosofis. Ya, cuman filsafat dalam pengertian yang ketat itu dia tidak lakukan gitu. Sisyphus esai kan. Filsafat dalam arti yang ketat itu bagaimana? Itu yang betul-betul bergulat dengan satu problem sejarah filsafat, lalu menunjukkan problem dari para pemikir sebelumnya dan seterusnya, itu tidak dikerjakan oleh Camus ya. Lebih banyak dikerjakan oleh Sartre dalam dalam Being Nothingness. Kalau begitu Socrates kan lebih nggak pantas dibilang filosof kan? Karena dia belum ada presidennya kan, baru dia yang awal-awal, jadi ya dikatakan masih bisa dianggap filsafat kan. Jadi pertanyaan Anda itu tadi itu sama absurdnya berarti sebelum black hole apa gitu kan. Tapi saya kagum ya, tadi kan sebetulnya saya agak ragu juga mengajukan pertanyaan seperti itu. Tapi ternyata Anda menguasai semua itu. Jadi Anda juga perhatikan perdebatan Copenhagen itu. Ya, karena untuk keperluan disertasi itu diperlukan ya. Waktu itu menulis tentang bagaimana berantemnya berbagai macam sistem filsafat sistem logika yang berbeda-beda ini tercermin dalam kasanah ilmu-ilmu. Nah, salah satu contohnya tadi itu ya, bagaimana satu gejala fisika bisa diterangkan dengan menggunakan andaian logika yang berbeda-beda, dan dua-duanya bisa sama-sama punya kebenarannya sendiri seperti itu. Yes. Nah, tadi Anda juga sempat menyinggung soal matematika dan katanya Anda tidak suka matematika. Tapi setelah Anda mempelajari filsafat, apalagi logika, apakah Anda bisa lepas dari matematika? Oh, tentu tidak. Jadi justru sebelum saya masuk ke logika, saya itu pertama kali mempelajari filsafat matematika dulu gitu ya. Apa problem dari filsafat? Jadi tadi kan ini kaitannya sebenarnya berkaitan dengan proyek sejak buku pertama saya tadi ya. Berusaha mencari satu sistem filsafat yang bisa mengatasi masalah-masalah filsafat dunia hari ini ya, pasca modernisme dan seterusnya. Nah, dalam pencarian itu saya kan ketemu dengan Marxisme semula kan. Jadi bahwa dalam Marxisme saya menemukan bahwa aneka bentuk teori dalam ilmu pengetahuan itu bisa ditata dalam sebuah hierarki ya. Mulai dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia, psikologi dan seterusnya itu ternyata bisa ditunjukkan didasari oleh ilmu ekonomi yang pada dasarnya bisa didasari oleh ilmu biologi, lalu kimia, lalu fisika gitu. Paling dasar itu sebenarnya fisika. Semua ilmu yang lain merupakan saduran dari ilmu fisika. Ilmu fisika yang satu realitas fisika yang diracik ulang jadilah manusia, realitas fisika yang diracik ulang jadilah komputer dan seterusnya. Tapi bahasa fisika kan matematika.
Nah, justru itu. Nah, saya tuh di situ saya menemukan ketika mempelajari Marxisme itu masuknya ke wilayah pemikiran seperti itu ya. Nah, akan tetapi saya masuk persis seperti yang disampaikan oleh Pak Jaya tadi. Jadi bahwa fisika pun sebetulnya banyak berhutang ya pada matematika ya. Nah, hutangnya ini bermasalah karena orang tidak pernah tahu apakah matematika itu menggambarkan dunia yang sungguh ada atau enggak. Bilangan itu ada atau enggak gitu. Apakah dia cuma Iya, iya, simbol, iya, iya, nah iya. seterusnya seperti itulah. Kan Nah, salah satu topik yang nggak akan berhenti diperdebatkan tentang reality kan, ya tentang betul. tentang kenyataan kan itu. Ya. Ya Nah, juga mengenai waktu dan ruang kan, mm-mm. Newton sampai sampai sekarang ya belum ketemu kan sebetulnya. Ya, Dan ya, kuantum itu kan memang suatu upaya untuk mengaburkan suasana supaya nggak ketahuan kalau kita nggak tahu sebetulnya kan ya. apa kuantum itu. Anda Mm. pelajari Feynman nggak? Richard Feynman? Nggak mendalam ya. Saya cuman mempelajari filsafat ilmu fisika sedikit, lalu masuk ke filsafat matematika seperti itu. Jadi Anda lebih banyak ke matematika. Mm-mm. Kalau gitu Anda bersentuhan dengan siapa? Bertrand Russell. Oh ya pasti, karena dia Oh kan ya, oh Anda pakai filsafat oh ya. logika dan matematika juga dia. Jadi tadi apa? Jadi fisika itu kan sebetulnya sama matematika hubungannya adalah matematika itu induknya ya. Fisika itu cuma salah satu anaknya. Jadi kayak satu wilayah dari matematika itulah fisika gitu. Matematika yang dikurang-kurangin itu jadinya fisika gitu. Dalam pandangan saya waktu itu gitu ya. Jadi Waduh, artinya wah realitas ini fisik itu ya dia Nobel nggak suka ini karena dia nggak ngasih penghargaan matematika. ya ya ya. Uh, Memang seperti itu karena matematika terlalu kaya untuk dipaksa Yes, harus ada di dunia gitu ya. Fisika kan harus ada di dunia. terlalu kompleks. Ya, heeh. Ya, aduh. Misalnya ketakterhinggaan itu kan nggak ada di dunia fisik ya, tapi dia ada di dunia matematis gitu. Maka tidak mungkin ketakterhinggaan matematika harus dipaksa mengikuti ukuran dari dunia fisik yang terbatas ini. Jadi saya pikir cara pandangnya harus dibalik. Jadi bahwa fisika itulah subset atau anggota atau bagian dari himpunan matematika Tapi itu. belakangan ada pemberontakan dari fisika, yaitu fisika akhirnya mengakui infinitas juga kan. Mm-mm, mm. Dalam Cuman itu mikrokosmos ya, dan makrokosmos kan akhirnya ya mereka ngakui bahwa ketakterhinggaan itu ada di mana-mana. Nah, mm-mm, sekarang kalau kita ngomong tentang realita, mm-mm. Kalau Anda pribadi mendekati realita bagaimana, Mas, Mas Dr. Martin? Wah, ini kan. Realita ya itu kan luas banget ya Mas ya. Kalau dari saya sih saya cenderung melihatnya ini ya tadi ya apa bahwa sebetulnya realitas itu bisa digambarkan sebagai struktur matematis kan. Jadi bagaimana matematika itu berbagai macam teorinya tentang bilangan itu ketika dia diambilkan satu dijadikan contoh jadilah satu kenyataan gitu ya. Matematika itu kan seperti itu hubungannya dengan realitas. Dia menjadi struktur dasar dari Oh kenyataan iya, ini. ya, mengangkatkan Ya, semacam itu. atau Cuman itu mensimbolkan kan, ya. ya, cuman itu pun problematis sebetulnya Pak, karena matematika itu ternyata tidak tunggal ya. Artinya begitu banyak matematika yang berkembang dewasa ini yang dominan itu sebetulnya hanya terdasari oleh satu sistem logika saja gitu. Yes, Misalnya matematika klasik gitu ya. iya, 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 Nah, iya, seperti iya. itu. Nah, sedangkan logika tuh sampai ada tidak terhingga ya jumlahnya sistem logika itu. Jadi artinya ada tidak terhingga banyaknya matematika yang mungkin ya. Nah, Possible mathematics jumlahnya kalau tak gitu terhingga. kita akhirnya masuk lagi ke tema hari ini kan, kalau kita bicara logika kan. Betul. Nah, itulah. Logika itu logika itu kalau Anda definisikan Hmm. apa? Anda mendefinisikan, ya saya tahu definisinya kan macam-macam. Tapi kalau Anda pribadi mendefinisikan logika itu bagaimana? Logika itu ya apa ya? Himpunan proposisi atau pernyataan dasar dan cara untuk menurunkan aneka pernyataan lain dari pernyataan dasar itu. Itu sebenarnya Tapi cara ya. logika itu subjektif atau objektif? Kalau menurut saya objektif ya, Objektif. objektif. Kenapa Anda bisa bilang itu objektif? Kalau dia hanya subjektif, kita sulit menjelaskan mengapa banyak hukum-hukum alam yang berlaku gitu. Misalnya kita anggap bahwa penyimpulan itu sifatnya subjektif saja gitu. Maka tentunya penyimpulan yang bekerja dalam teori-teori matematika, dalam teori matematika dan
penyimpulan itu kan juga akhirnya bekerja di dalam teori-teori fisika ya, yang menjelaskan dunia semesta, keseluruhan alam semesta kita ini. Kalau itu subjektif di logikanya, pasti dia subjektif di matematika, karena matematika turunan dari logika. Nah, kalau dia subjektif di matematika, maka dia pasti subjektif juga di fisika, karena fisika turunan dari matematika. Ya, cara pandang seperti itu, dari sana kelihatan bahwa sebetulnya nggak mungkin dia subjektif. Karena alam semesta ini terlalu reguler untuk bisa Oh, ditentukan oleh subjektivitas kita. jadi Anda percaya regularitasnya alam ini ada? Ada, ayo paling nggak tidak sekacau yang kalau dalam pengertian subjektif kita ya. Artinya kalau kita mau hari ini hujan, hari ini nggak hujan, semaunya sendiri kan bisa saja sebetulnya. Kalau alam semesta bekerja secara subjektif ya. Tapi kan nggak seperti itu. Mereka punya pola sendiri gitu. Jadi maka dari situ bisa disimpulkan bahwa logika nggak mungkin subjektif. Karena logika mendasari matematika dan matematika mendasari fisika. Dan fisika mendasari semua yang lain gitu. Tapi kalau kita bicara tadi tentang Anda mulai dari Aristoteles, apa enggak itu subjektif Aristoteles? Harus dibedakan antara konteks penemuannya logika oleh Aristoteles dan konteks pembenarannya ya. Jadi bagaimana logika itu ditemukan memang secara historis oleh Aristoteles, salah satu sistem logika. Tetapi Ya. hukum logika yang dia temukan itu kan sebetulnya juga bisa saja ditemukan oleh orang selain dia kan. Artinya tidak tergantung pada Aristoteles. Bisa saja ditemukan oleh orang bernama siapa dan seterusnya. Jadi logikanya sendiri sebetulnya objektif gitu. Bagaimana dia ditemukan, nah itu adalah proses Oh, subjektif. ya, saya mengerti. Jadi Anda melihat alat itu adalah objektif, ya, dan logika itu alat kan, anunya situ. Oke, nah tadi saya suka sekali Anda menyebut manunggaling kawula Gusti. Oh, aduh, kalau saya ngomong gitu sudah kayak dalang aja. Dan kemudian hari ini saya baru dikagumkan oleh sangkan apa itu? Paraning Dumadi. Oke. Nah, monggo sekarang coba Anda mengupas keindahan ya yang menggetar sukma dari kata manunggaling kawula Gusti ini. Karena kebetulan ini di sebelah baru ada rapat antara kelompok Laskar Indonesia Pusaka dengan TNI Angkatan Laut akan mempergelar wayang orang Dewa Ruci. Ini di sebelah ini, ini jenderal-jenderal sebelah saya ini. Ya. Tapi saya lebih senang ngomong kepada Anda, tetapi kita ketemu. Karena di dalam Dewa Ruci terkandung falsafah manunggaling kawula Gusti ini. Nah, sekarang kita bicara filsafat logika Indonesia. Silakan. Ya, ya itu kalau kita bicara cara pandang yang berkembang di Indonesia ya, seperti contohnya tadi mengenai Manunggaling Kawula Gusti, apa yang berkembang di sini ini tidak menggunakan logika klasik dalam pengertian Eropa ya, logika baik itu Aristoteles ataupun logika yang biasa dipakai dalam ilmu pengetahuan Barat seperti itu. Kita menggunakan banyak sekali cara penalaran, cara menalar sesuatu yang sifatnya mungkin kelihatan bukan sistem ya. Misalnya cara orang menalar atau satu sistemnya terkesan bukan sistem gitu. Tapi ya, itu sistem kan? Sebetulnya sistem. Ya, karena dia bisa diandalkan juga dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia seperti itu. Nah, jadi ya itu juga satu teka-tekinya ya. Artinya ada cara pandang misalnya seperti tadi bahwa konsep seperti Dewa Ruci itu ya, bahwa ada dalam diri setiap orang itu sudah terkandung semacam kemahakuasaan Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan itu tidak perlu dicari keluar dunia luar sana, tapi justru dicari dari ke dalam diri kita sendiri. Itu kan juga satu cara memandang persoalan yang tadi itu ya, yang melihat bahwa ada kesatuan di antara hal-hal yang bertentangan, bahwa cara kita merespon dunia itu tidak seperti cara kita memperlakukannya seperti orang lain atau sebagai objek lain, tapi sebagai bagian dari diri kita gitu. Jadi dan itu biasanya juga dikenal misalnya dalam tradisi pemikiran Barat juga ada sebetulnya padanannya, misalnya seperti panteisme seperti itu ya, segala sesuatunya tuh ada di dalam Tuhan. Schopenhauer juga banyak ke situ. Ya, Spinoza juga. Nah itu yang membuat aneka bentuk pengetahuan lokal itu menjadi unik adalah persis karena dia bekerja dengan logika yang berbeda, dan seringkali karena kesannya seperti tidak ada logikanya, maka dia dianggap bukan pengetahuan. Nah ini yang harusnya direvisi ya.
Karena justru itu tadi, ada multiplisitas logika, ada keragaman logika, dan semuanya sama-sama objektif menurut saya. Artinya semuanya sama-sama objektif dan masing-masing itu ada bersama di dalam satu semesta abstrak seperti itu, yang tidak ada satupun yang boleh dikesampingkan. Semuanya harus kita lihat sebagai aneka cara yang mungkin dalam mengorganisasikan dunia ini, gitu. Oh, Jadi ada saya suka itu, saya suka sekali. Anda membebaskan belenggu itu tadi kearifan lokal dari ya itu semacam sebetulnya kan semacam menginferiorkan kan sebetulnya. Dan menurut saya kok cara berpikir atau filsafat ini nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang. Ya, itu kita saling beda aja kan, cuma ya. angle-nya dari mana. Seperti kalau dulu Cak Nurholis Majid bilang kalau kita punya gajah, kan Anda kalau megang ekornya, ya Anda bilang ekor kecil kan gajah. Ya. Tapi kalau saya megang perutnya, gajah ini besar ya, karena masing-masing kan punya itu. Nah, tadi Anda menggunakan satu kata yang saya ingin tahu pendapat Anda. Kalau diterjemahkan logika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, boleh nggak kita menggunakan kata nalar? Sebetulnya istilah nalar ini kan apa ya, terjemahan yang lebih tepat dari bahasa Inggris reason kan ya. Penalaran itu rasio, dan rasio itu Oh, betul-betul apa namanya reasoning. ya proses berargumentasi, menyusun rangkaian argumen gitu ya. Nah, logika itu sebetulnya unsur formal dari penalaran gitu ya. Nah, penalaran bisa substansial kan. Dia bisa melibatkan pertimbangan tentang konteks, menggunakan pertimbangan tentang hal-hal yang di luar logika sebetulnya, di luar hal-hal yang sifatnya formal. Nah, kalau kita bicara logika, sebetulnya itu sifatnya lebih formal gitu. Penalaran itu bentuk umumnya ya, ketika logika diterapkan di dalam satu situasi aktual dan dia dipengaruhi juga oleh berbagai macam konteks gitu. Nah, itu mungkin bisa disebut diartikan sebagai penalaran. Tapi kalau bentuk formalnya yang isinya rumus itu ya itu logika seperti itu. Tulang belulangnya itu logika, dagingnya itu penalaran. Ya, tapi kan dulu nenek moyang kita sebelum kedatangan orang Belanda, Portugis, Eropa, kan nggak tahu logika kan, Pak? Iya, kalau logika dalam pengertian yang formal seperti itu memang khas Greco-Roman ya, Iya. turunan dari Euclid dan Aristoteles dan lain-lain ya. Karena di kita pakainya kan sebetulnya tidak pernah dipisah ya, antara logika sama nalar itu jadi satu gitu. Artinya nggak ada logika sendiri, nalar sendiri, itu nggak ada. Jadi Apakah ada logika komputer? di mana? Logika komputer di dunia ini sekarang banyak Pak. Jadi justru logika itu berkembang di dalam dia 3 disiplin ilmu. Pertama filsafat, kedua matematika, ketiga ilmu komputer. Kalau ilmu komputer secara keseluruhan itu tidak lain daripada insinyurisasi logika sebetulnya. Logika yang insinyurisasi logika itulah ilmu komputer. Jadi logika yang diinsinyurkan, diengineer ke dalam mesin, itulah ilmu komputer gitu. Jadi esensi dari ilmu komputer logika, nggak ada lain. Gitu. Logika dulunya biner ya. Ya, sekarang kan banyak ya bisa menggunakan sistem lain. Bahkan mesin pencari di Google itu kan menggunakan logika yang tidak lagi sepenuhnya biner ya. Tidak lagi klasik, dia pakai logika yang disebut sebagai relevan logic yang bisa apa yang dipakai di Google itu apa? Dia disebutnya relevan logic. Jadi logika yang menyimpulkan satu kesimpulan itu tidak berdasarkan rumus-rumus klasik seperti jika A maka non A dan seterusnya cara pandang klasik seperti itu ditinggalkan, tapi yang digunakan adalah sejauh mana kesimpulan itu relevan dengan premis gitu. Nah, kalau dalam logika klasik itu nggak penting kesimpulan sama premis harus relevan, itu kan nggak penting ya. Misalnya kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, maka Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu adalah proposisi yang selalu benar, dia niscaya. Nggak nyambung, tapi niscaya dalam klasik ya. Dalam logika relevan enggak, salah itu proposisi yang tidak niscaya. Karena nggak antara premis sama kesimpulan nggak nyambung. Nah, dalam Google dipakai yang relevan, jadi harus premis sama kesimpulannya harus. Nggak nyambung ya disambung-sambungkan ya. Ya. Seperti politiknya kita sekarang kan ya. Oke, Anda pernah dengar logika kuantum? Oh ya, itu yang tadi saya terangkan, yang saya ceritakan mengenai tafsiran Copenhagen itu salah satu
jalan keluarnya kan adalah dengan menggunakan logika kuantum ya. Ketika satu nilai kebenaran itu, yang disebut nilai kebenaran ini artinya benar atau salah itu tidak bulat ya, tidak 0 atau 1 gitu ya. Tapi bisa sebagai satu ungkapan probabilitas ya. Jadi tidak sepenuhnya bisa dipastikan dia 1 atau 0 gitu. Bisa pecahan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara bentuk paling sederhana dari logika kuantum yang diterapkan untuk melihat realitas fisika. Jadi bahwa sesuatu itu tidak pernah 100% hal itu gitu. Sesuatu itu adalah misalnya 1/sekian itu adalah hal yang lain atau hal yang itu dan seterusnya. Jadi kayak tadi ya, kucing itu mati atau tidak mati itu bisa diungkapkan dengan kebenaran yang bersifat probabilistik gitu. Tidak yang bersifat diskrit gitu ya, 1 atau 0 gitu. Oke, ya hebat Anda. Nah, kemudian kalau menurut Anda sekarang pemikir logika abad ke-21 ya, saya nggak bicara Russell dan lain, Wittgenstein dan lain-lainnya, Whitehead dan lainnya. Tapi menurut pengamatan Anda, di samping Anda, saya anggapnya di samping Anda itu pemikir filosof logika abad ke-21 ini siapa? Saya mah bukan apa-apa ya Pak. Ya Mestinya saya masih yang bilang kok, yang bilang. Sudah, dan nurut aja. Jangan bantah. kalau banyak sih, artinya sekarang kan Ya orang tapi seperti ya favorit Anda. yang menurut saya ini ya memecahkan banyak temuan baru itu Kit Fine, orang Amerika bernama Inggris sebenarnya, bernama Kit Fine itu dia menemukan cara pandang terhadap logika yang levelnya itu tidak lagi membahas proposisi atau satu kalimat gitu ya, kalimat pernyataan, tapi levelnya itu adalah separuh proposisi atau cuman kata, itu bisa dilogikakan gitu dari satu kata, dari itu kemungkinan baru ya. Jadi cara pendekatan yang unik dari Dan Kit itu Fine. bukan logika linguistik. Agak mirip seperti itu ya. Itu yang disebut Seperti sebagai Chomsky. dekat juga dengan tradisi itu sebetulnya. Jadi dia sebenarnya teorinya tuh baru ya. Siapa Pak? Namanya siapa Pak? Ini saya baru tarik. Namanya Kit Fine. Kit. KIT spasi Fine FINE gitu. Kit Fine. Nah, itu menurut saya tuh yang paling dirujuk banyak pemikir logika dunia hari ini dia itu, karena dia berbicara tentang yang dalam filsafat logika disebut sebagai truth maker ya. Truth maker dari satu pernyataan itu ditunjukkan. Jadi kalau ada pernyataan hari ini hujan, maka truth makernya kan keadaan yang memenuhi pernyataan hari ini hujan ya. Itu wajar ya. Tapi yang dia tanyakan adalah bagaimana truth maker dari potongan kata, dari satu kata atau dari satu keadaan yang nggak ada realisasinya di dunia ini. Gitu. Bahwa misalnya langit berwarna silver atau gajah bisa terbang dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu yang dibahas sama si Kit Fine itu. Dan selain dia ada juga satu Edward Zalta. Itu menurut saya itu juga raksasa itu. Edward Zalta ini berambisi menghasilkan satu buku uraian tentang filsafat logika dan sekaligus teori tentang segala sesuatu, tapi menggunakan komputer. Jadi kesimpulan-kesimpulannya itu diturunkan lewat program komputer. Jadi tidak ada ruang bagi kesalahan, harapannya seperti itu. Maka dia menulis draftnya itu sampai ribuan halaman itu Pak. Dan sampai sekarang belum selesai ya. Dia sedang mengembangkan itu, Edward Zalta. Dia editornya ensiklopedia filsafat paling nomor 1 di Indonesia, di dunia itu Plato Stanford ya, dikelola Stanford University. Dia editornya website itu. Iya. Oh. Waduh. Apakah ada kongres kongres logika dunia? Kongres yang sifatnya jadi satu Yang ini rujukan pokoknya umum. orang-orang yang berpikir tentang logika ini kumpul, kemudian banyak sih konferensi seperti itu, banyak Pak. Jadi konferensi misalnya seperti logika universal itu ada. Universal Logic itu satu konferensi yang menghimpun semua pemikir logika yang punya agenda riset membangun satu logika yang maha mencakup gitu ya, yang bisa menjelaskan segala bentuk perbedaan antar sistem logika itu ada. Anda pernah ikut? Oh enggak, saya enggak ikut. Saya Kenapa baru enggak? belajar dari paper-paper yang mereka hasilkan gitu. Atau Anda bagaimana kalau pada suatu hari Anda menyelenggarakan Muktamar Logika Indonesia?
Ya menarik juga. Di Indonesia juga perkembangan ini kan sangat erat berkaitan dengan perkembangan filsafat analitik ya. Jadi cabang filsafat atau gaya filsafat yang cenderung lebih dekat ke logika, matematika itu disebutnya analytical philosophy. Nah, di Indonesia ini sedang berkembang juga di banyak tempat ya, seperti di Jogja gitu tuh banyak sekali para pelaku filsafat analitik gitu. Dan rasanya menarik kalau misalnya bisa menyelenggarakan konferensi atau kongres membahas tentang perkembangan filsafat logika hari ini gitu. Jadi Anda mau ya jadi ketua penyelenggaranya ya? Ya, Pak. Ya, oke loh. Ya, betul. Ya, sebab kan harus ada motornya di situ. Sebab saya yakin Indonesia punya banyak pemikir-pemikir logika ini. Yakin saya. Ya, cuma kan ya mohon maaf kan filsafat kan masih belum dihargai seperti seharusnya kan di dalam sini situ. Nah, saya yakin bahwa dan tidak kalah kita. Nggak mungkin kalah sini. Nah, sebelum Anda sudah ada doktor logika yang orang Indonesia loh. Kajian tentang logika yang ini agak jarang sebetulnya di Indonesia ya. Artinya ini kan karena ini bagian dari filsafat analitik yang juga jarang dipraktekkan di Indonesia. Jadi saya pun tahu mempelajari ini bisa masuk fokus ke bidang logika ini, logika formal seperti ini nih, karena saya tuh promotornya adalah Bu Karlina ya, yang memang mendalami filsafat analitik ya. Yang dari sanalah saya banyak belajar Bu Karlina Supeli itu tentang berbagai macam teori filsafat analitik dan khususnya yang berkaitan dengan matematika, ilmu alam, logika seperti itu. Dan dari situlah muncul minat saya gitu. Artinya fokus kepada logika ini juga karena ada yang Ibu Karlina yang sebagai yang memberikan pilihan-pilihan seperti itu. Tapi sejauh yang saya cari literaturnya di Indonesia jarang sekali ya. Bisa dikatakan logika itu hanya diajarkan sebagai kalau di Indonesia itu sebagai tools ya, sebagai peranti yang biasanya semacam soft skill lah sejak di S1 gitu. Di semua jurusan humaniora ada yang disebut sebagai critical thinking dan logika gitu ya. Dan itu diajarkan dalam bentuk yang paling rudimenter ya, paling dasar yang kayak logika Aristoteles, silogisme dan seterusnya. Tapi perkembangannya sampai abad ke-20 apalagi abad ke-21 itu tidak pernah rasanya diajarkan secara khusus di Indonesia. Maka literatur tentang itu di Indonesia saya bisa katakan tidak ada ya. Pak, kalau kita bisa lihat buku-buku filsafat di toko buku, terutama logika itu hampir semuanya adalah pengantar logika dalam pengertian baik itu logika simbolik ataupun logika Aristoteles ya, silogisme gitu. Tapi tidak ada yang bukan pengantar gitu, yang sifatnya mempermasalahkan logika gitu. Saya kok tidak berhasil menemukan sampai dengan sekarang seperti itu, Pak. Ya saya kira disertasi Anda kan? Oh ya, mungkin itu salah satunya ya. Ya toh, Anda ini terlalu rendah hati sih Oke, harus dipaksa dengan Nah, begini. Tadi kan berulang kali Anda menyebut nama Aristoteles. Jadi kita bisa menganggap bapak logika itu Aristoteles ya. Nah, kalau filosofi analitika, bapaknya siapa atau ibunya siapa? Bapaknya, ibunya di Indonesia Ibu Karlina. Ya, Kalau Ibu Karlina, pasti. Nah, kalau di dunia? Di dunia bapaknya itu Bertrand Russell. Russell Oh, sama, Russell. ya, dia itu gurunya filsafat analitik. Russell sama Whitehead tuh berdua Saya itu. itu paling suka Russell karena apa? Dia tuh suka mengkoreksi pikirannya sendiri. Ya. Iya toh, ya, apa yang dia tulis dulu sama dia diserang sendiri. Waduh, paling oke. Nah, Dr. Martin Suryajaya, waktu yang membatasi kita, kalau saya ini kalau bisa seminggu saya akan belajar sama Anda, tapi waktu membatasi. Nah, apa yang belum saya tanyakan terkait dengan filsafat logika Indonesia yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu kita ketahui. Kan pertanyaannya ini kan saya kan tidak sepinter Sokrates kan, makanya pasti ada lubang-lubangnya. Silakan. Ya, mungkin ada satu isu lain ya soal logika yang mungkin menarik untuk diangkat juga, yaitu bahwa logika itu bukan sekedar ngikutin aturan ya. Kalau kesan orang ketika kita bicara logika kan
oh ini ada aturan, ditaatilah dalam menjalankan menarik kesimpulan gitu. Padahal sebetulnya logika itu sesuatu yang kreatif seperti seni sebetulnya. Bagaimana kita menciptakan satu aturan, lalu bereksperimen dengan peraturan itu, ngelihat di mana bolongnya, di mana dia bisa menghasilkan kontradiksi, sejauh mana dia bisa mengungkapkan perbedaan di antara berbagai hal, itu berbeda-beda setiap sistem logika, dan makanya logika itu sesuatu yang terus-menerus setiap hari diproduksi persis karena dia sifatnya kreatif itu. Para logikawan ini meneliti, menciptakan satu sistem kalau aturan penyimpulannya seperti ini, lalu apa saja hal-hal aneh yang bisa disimpulkan dari sini gitu. Nah, maka berdebatlah orang-orang itu gitu. Nah, salah satu contohnya misalnya yang sesuatu yang sejak abad pertengahan ditemukan ya, yang sampai sekarang masih sering dipakai, itu disebut sebagai konsekuensia mirabilis ya. Rumusannya seperti ini, jika non A maka A, maka A. Jadi itu adalah rumusan yang dirumuskan oleh orang bernama pater Yesuit bernama Clavius ya, disebut sebagai hukum Clavius di abad pertengahan sekitar era Renaissance ya, tahun 1000 mungkin 1500-an seperti itu. Jika non A maka A, maka A gitu. Ini sebetulnya satu pola yang sepertinya asing ya, tapi sebenarnya ditemukan di mana-mana. Kayak misalnya di Descartes ya, aku berpikir maka aku ada. Itu argumen yang digunakan Descartes. Nah, oke. Itu pakai itu. Itu pakai jika non A, maka A. Karena jika aku tidak bisa menyaksikan bahwa diriku ada, sembari aku berpikir, maka aku pasti ada kan. Nah, itu pola yang sama ya. Itu ternyata juga ditemukan dalam pola penyimpulan sejak Aristoteles ya, tentang kenapa orang harus berfilsafat gitu. Karena menurut Aristoteles, kalau orang tidak mau berfilsafat, kan toh dia harus berfilsafat dengan cara menjelaskan alasan kenapa dia nggak mau berfilsafat. Maka orang mau tidak mau harus berfilsafat gitu. Nah, Orang nggak bisa nggak berfilsafat. oke. Nah, Ya. itu contohnya. Nah, Ya. itu banyak sekali yang seperti itu ya. Keunikan-keunikan atau aturan-aturan penyimpulan yang ketika dipreteli ternyata menghasilkan kesimpulan-kesimpulan aneh yang ajaib, yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Itu segi kreatif dari logika itu. Mungkin itu Pak Jaya. Wah, dan itu bukan hanya itu, menurut itu adalah esensi peradaban. Karena itu sama saja, ini boleh dikatakan logika adalah pembebasan manusia untuk berpikir. Ya. Ya, seperti teologi pembebasan itu ya. Kalau di agama Katolik itu kan ada teologi pembebasan. Nah, ini adalah logika pembebasan itu sebetulnya membebaskan manusia. Kamu boleh berpikir dengan caramu sendiri. Asal kamu mampu mempertanggungjawabkan apa yang kamu pikirkan. Di situ kan? Ya. Yang situ. Nah, kembali ke tadi. Tadi gimana kalau non A? Jika non A tadi, maka A. Nah, gini, jadi jika non A maka A, maka harus disimpulkan bahwa A gitu. Oke. Contohnya yang Aristoteles tadi, jika untuk menolak berfilsafat pun orang harus berfilsafat, maka orang harus berfilsafat gitu. Karena untuk menolak berfilsafat pun dia harus berfilsafat. Oke. Seperti itu. Jadi seperti saya kan tidak percaya takdir. Tapi karena saya kemudian setelah jatuh bangun, takdir saya ternyata tidak percaya takdir begitu ya. Jadi ya udah, saya percaya aja. Nah, gimana wong saya nggak percaya? Katanya, lo itu kan takdirmu, nggak percaya. Wah, modar aku. Oke. Ya. Mas Martin Suryajaya, Dr. Martin Suryajaya, pertama selamat atas gelar doktor Anda yang ternyata bukan cita-cita Anda semua, tapi terbentuk seperti tadi secara kuantum ya. Nah, Anda sudah punya ini ya? Belum punya. Nah, ini yang kalau gitu yang pertama. Soalnya Romo Frans sudah bosan ya. Oke, ini dari Jaya Suprana Institute mengucapkan terima kasih kepada Martin Suryajaya yang telah berkenan menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema Filsafat Logika Indonesia. Nah, ini adalah mungkin piagam kedua yang saya serahkan ke Anda setelah Anda memenangkan anugerah humor tahun 2021. Ini nanti kita kirim kepada
Martin Suryajaya. Tepuk tangan dong. Makasih Pak Jaya.